Bersama Anda saat ini adalah Saudara Yie Afila, hamba Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 26. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, Roh itu sendiri menghadap Allah untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam, sehingga tidak dapat diucapkan. Roma 8:26. Perhatikan, dalam satu ayat saja, Rasul Paulus memberikan pengajaran yang sangat dalam. Pertama, Paulus mengatakan bahwa kita lemah dalam berdoa. Apakah itu benar? Ataukah Paulus sedang tidak jujur? Itu adalah kebenaran yang lebih besar dari bulan. Benar, kita memang lemah dalam doa. Lalu Paulus mengatakan sesuatu yang lebih berat lagi, bahwa kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Seolah-olah dia berkata bahwa kita ini tidak berguna. Pujilah Tuhan karena Dia hidup. Itu sama seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, kamu ini hamba-hamba yang tidak berguna. Pujilah Dia karena Dia mengasihi engkau. Namun Paulus melanjutkan, Roh Kudus sendiri yang menghadap Allah dan memohon bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam sehingga tidak dapat diucapkan. Artinya, agar doa kita benar-benar efektif, kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui kita saat kita berdoa. Rasul Paulus juga berbicara tentang jenis doa yang khusus, di mana Roh Kudus berdoa dengan kerinduan yang sangat dalam, sehingga tidak dapat diucapkan. Doa seperti ini tidak umum hari ini, tetapi itulah yang biasa terjadi dalam pelayanan Paulus. Dia menghidupi doa seperti ini, mengajarkannya, dan gereja pada masa itu penuh kuasa karena doa semacam ini. Lalu, mengapa kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa? Dan mengapa kita lemah dalam berdoa? Pasti ada alasannya, bukan? Alasannya sangat jelas. Coba angkat tanganmu dan cubit dagingmu. Daging itu adalah alasannya. Daging yang kamu miliki inilah yang membuat kamu tidak tahu bagaimana berdoa seperti seharusnya. Daging kita tidak ingin berdoa, tidak suka berdoa, tidak bisa berdoa. Segala keinginan daging bertentangan dengan roh. Pikiran yang dikuasai oleh daging membawa kepada kematian dan merupakan musuh Allah. Kita hidup dalam tubuh ini, kita makan dengan tubuh ini, kita bernapas, berjalan, dan melakukan segalanya di dalam daging ini. Jadi bagaimana kita bisa tahu bagaimana seharusnya berdoa jika kita hidup dalam daging? Karena itu, agar doa kita sungguh-sungguh efektif, kita harus bergantung kepada Roh Kudus dan berdoa di dalam Roh Kudus. Dan untuk itu kita harus meminta Roh Kudus menolong kita dalam berdoa. Jika kamu mengandalkan intelekmu, kebijaksanaan manusia, dan kemampuanmu sendiri dalam doa, kamu akan gagal. Kamu harus bergantung kepada Roh Kudus supaya doamu menjadi efektif dan penuh kuasa. Disitulah kunci kemenangan dalam doa. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kadang-kadang ada saudara yang datang dan berkata, Saudara, masalahku adalah aku tidak merasa ingin berdoa. Aku menjawab, kamu tidak akan pernah merasakannya. Aku pun tidak pernah merasa ingin berdoa, tetapi aku tetap berdoa meskipun tidak merasa apa-apa. Aku mulai tanpa rasa apa-apa, sampai aku masuk dalam roh, aku menaklukkan dagingku seperti Paulus katakan, aku berseru sampai aku merasakan hadirat Allah. Dan saat itulah doa datang dengan kerinduan yang sangat dalam, sehingga tidak dapat diucapkan. Terpujilah Tuhan. Jika kamu menunggu sampai merasa ingin baru mau berdoa, maka kamu tidak akan pernah berdoa. Kamu akan gagal. Kamu harus berdoa bahkan ketika kamu tidak merasa apa-apa. Dan saat kamu berdoa, mintalah Roh Kudus untuk memimpin doamu. Dan mintalah Dia untuk membantumu berdoa dengan efektif.